semuanya, karena waktu sudah menunjukkan jam 8:10 waktu Indonesia Tengah atau jam 19:10 waktu Indonesia Barat. Maka kegiatan malam hari ini langsung saja kita mulai. Sebelum kita memulai kegiatan malam hari ini, moderator pada malam hari ini atas nama Ibu Mutmainnah dan pemateri malam hari ini ada Ibu Rini sama Pak Rahmat. Ibu Rini ini dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dan Pak Rahmat ini dari Yogyakarta. Nanti yang pertama menyampaikan materi Bapak Rahmat, kemudian dilanjutkan Ibu Rini. Nanti setelah pemaparan kedua pemateri, baru dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk memandu acara malam hari ini atas nama Ibu Mutmainnah, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran semester 7, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Sebelum kita mulai kegiatan malam hari ini, diharapkan kepada semua peserta agar memut suaranya agar memperlancar kegiatan pada malam hari ini. Kepada Ibu Mutmainnah dipersilahkan untuk memandu acara pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam lintas agama. Perkenalkan, saya Mutmainnah akan memandu acara kegiatan Diklat Pendidikan Nasional pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Syarifuddin SPDI MPD, selaku founder dan CEO Analog Teacher of Learning, dan Ketua Pelaksana Diklat Pendidikan Nasional, Bapak Ahmad Muzakir SPD. Alhamdulillah, acara ini dapat terlaksana berkat dukungan dari Universitas Lampung, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Universitas Islam Negeri Medan, Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Biak, Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah NU Al-Hikmah Mojokerto, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Kegiatan ini juga disponsori oleh Berkah Ziarah, Wisata Religi Ziarah Makam Para Wali, Toko Munasya, Agen Batik Sasirangan, dan Borneo Tour and Travel. Para narasumber dan peserta yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, Diklat Pendidikan Nasional kali ini mengambil tema kemampuan literasi peserta didik dalam abad 21. Sebelum penyajian materi, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan. Pada dasarnya, kegiatan ini sangat penting dan menarik untuk diikuti karena banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh peserta untuk memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, Diklat Pendidikan kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu penyampaian materi secara paralel, dan sesi kedua yaitu sesi tanya-jawab. Pada hari ini akan menghadirkan 2 orang narasumber, yakni yang pertama, Bapak Rahmat Dwi Yunianta MPD, dengan materi Pendidikan Literasi Berbasis Nasionalisme di Pesantren. Pemateri yang kedua, yakni Ibu Reni Dwi Riastuti MPD SI, dengan materi Literasi Sains. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi yang pertama,
yaitu penyampaian materi secara paralel. Saya terlebih dahulu akan membacakan kurikulum vitae narasumber pertama kita, yakni Bapak Rahmat Dwi Yunianta MPD. Nama lengkap beliau, Rahmat Dwi Yunianta MPD, tempat tanggal lahir, Bantul, 25 Juni 1990. Pendidikan, Linguistik Terapan, UNY, instansi IICU An-Nur Yogyakarta. Adapun jurnal beliau, yakni yang pertama, upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 MI Sanaul Ula Piyungan. Kedua, strategi membangun karakter anak SD, Laah kritis buku Alhamdulillah Anakku Nakal karya Miftahul Jinan. Dan masih banyak lagi. Demikian kurikulum vitae Bapak Rahmat Dwi Yunianta MPD. Untuk menyampaikan materinya, dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan atau kita bersama-sama belajar terkait literasi berbasis nasionalisme. Kebetulan tema yang diambil pada kesempatan kali ini berkaitan dengan tema literasi yang berbasis nasionalisme, khususnya diterapkan di sekolah atau di madrasah ataupun di pondok pesantren gitu nggih. Jadi konteksnya seperti itu. Baik, mari langsung kita mulai berkaitan dengan literasi. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah familiar nggih dengan istilah literasi. Jadi sudah sangat lama kita mengenal istilah literasi. Namun sebenarnya literasi itu apa? Nah, seperti itu nggih. Jadi mari kita simak bersama-sama. Pada kesempatan ini nanti yang akan dibahas yang pertama itu berkaitan dengan literasi, kemudian berkaitan dengan pendidikan literasi, selanjutnya ada nasionalisme, dan yang keempat adalah objek kajian atau subjek dalam konteks literasi, yakni ada di madrasah maupun di sekolah umum atau di konteks pondok pesantren. Jadi bisa ketiga tempat itu gitu. Jadi seperti itu. Ini nanti tanya jawabnya di belakang atau bisa di tengah-tengah, Pak atau Bu Mutmainah? Di akhir nanti Pak, Oh, di akhir setelah nih. pemaparan materi kedua. Oh gitu, baik. Kami lanjutkan. Jadi apa yang disebut dengan literasi mungkin Bapak Ibu bisa simak di slide berikutnya, bisa diminta tolong di slide berikutnya ditampilkan. Istilah literasi itu banyak sekali konteks atau maknanya. Jadi para pakar itu banyak menyampaikan tentang literasi. Literasi ada yang menyebut kemampuan baca dan tulis, ada yang menyebut kemampuan memahami suatu konteks tertentu, atau bahkan ada yang menyebut bahwa literasi itu adalah kecakapan seseorang dalam menganalisis proses kehidupannya. Jadi beragam makna literasi gitu nggih. Nah, konsep literasi salah satunya jika kita ambil dari tokoh Harvey Graff ya, menyebut bahwa literasi itu setidaknya ada, nah ini sudah ditampilkan di sini, ada dua unsur. Yang pertama membaca dan menulis. Nah, ini adalah konteks yang paling dasar atau pemahaman paling dasar mengenai literasi. Jadi ketika seseorang mampu membaca dan menulis secara tekstual, nah itu bisa disebut dia atau ia melek literasi. Pada tingkat berikutnya tidak hanya sebatas bisa membaca atau nulis, namun seseorang sudah bisa mendapatkan pengetahuan dari apa yang ia baca dan apa yang ia tulis, kemudian dia juga mampu untuk mengasah keterampilannya untuk berpikir kritis gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas mampu membaca atau sebatas mampu menulis gitu nggih. Nah, kemudian di konteks yang ketiga ini oleh EDC Education Development Center itu menyebutkan bahwa literasi itu adalah kemampuan seseorang untuk memaksimalkan semua potensi yang ada di dirinya. Jadi tidak hanya terbatas pada konteks
menulis maupun membaca, tapi semua konteks bisa dimasukkan. Jadi seseorang itu bisa disebut sebagai siswa atau konteks guru, berarti guru yang terampil gitu ya. Baik, selanjutnya bisa kita klik. Nah, dari semua pengertian tadi mengenai literasi, kita bisa ambil dua kesimpulan. Yang pertama, bahwa literasi itu mengandung makna kedalaman dalam memahami informasi, kemudian mampu untuk mengomunikasikannya, baik secara lisan maupun tulis. Nah, tujuan dari literasi ini adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia atau SDM manusia kita, khususnya dalam budaya literasi, gitu. Jadi kualitasnya meningkat, kemudian juga kualitas atau budaya literasinya juga meningkat. Baik, selanjutnya. Nah, beberapa waktu yang lalu, sekitar tahun 2015-an, itu literasi menjadi hal yang penting karena waktu itu Kementerian dari Pendidikan itu ya, itu ikut melakukan survei dari pihak dunia, itu melalui survei PISA, Program for International Student Assessment, itu ya, di tahun 2015 atau 2016. Nah, kemudian lanjut lagi di tahun 2019 juga melakukan survei gitu ya. Survei kemampuan membaca dan menulis atau kemampuan literasinya. Nah, ternyata Indonesia itu meningkati peringkat yang bisa dikatakan cukup rendah. Dari 70 negara yang diadakan penelitian atau disurvei, Indonesia itu berada di level 62 atau di tingkat 62. Ini bisa dikatakan cukup rendah untuk tingkat literasi. Nah, itu sejalan dengan PISA, World Rank itu juga membuat analisis di tahun 2016. Jadi ini berbeda studi, tapi juga hampir menunjukkan kesamaan hasil penelitian bahwa Indonesia itu berada di peringkat 60 dari 61 negara berkaitan dengan konteks literasi kita. Nah, dari situ kemudian Menko PMK, ini Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ini Prof. Muhadjir itu ya, Muhadjir Effendi, itu kemudian salah satunya membuat inisiasi peta jalan pembudayaan literasi nasional. Jadi literasi nasional ini kemudian diupayakan tidak hanya sebatas gaung-gaung saja, tapi juga ada konteks nyatanya. Jadi ada upaya benar-benar secara berkelanjutan agar literasi bagi masyarakat kita itu benar-benar bisa berjalan dengan baik. Nah, berikutnya share screen-nya masih bisa, Pak Mujahid masih bisa nggih? Baik, nah berikutnya itu setelah teman-teman tadi atau kita semua tadi membahas tentang masalah literasi kita, maka kemudian kita bisa menengok sekilas berkaitan dengan literasi di tempat lain atau di negara lain. Slide berikutnya itu ada budaya literasi di Amerika, di Jepang, Brunei, dan Singapura. Ini ada survei juga di atau penelitian di berbagai negara gitu ya. Jadi literasi ini dalam konteks sekolah atau anak-anak gitu ya, anak SD atau SMP gitu ya, level itu ketika di Amerika itu mereka itu sudah mampu untuk membaca 30 buku gitu ya. Itu minimal dari sebuah satu satuan pembelajaran atau gampangnya satu semester gitu ya. Jadi tanpa dipaksa pun anak-anak sudah terbiasa untuk membaca 30 buku sastra. Ini buku di luar buku wajib ya. Jadi buku benar-benar buku budaya membaca atau budaya literasi anak. Kemudian di Jepang itu ada 15 buku, di Brunei ada 7 dan di Singapura ada 6 gitu ya. Jadi Brunei dan Singapura ini memang belum banyak, tapi juga mereka sudah mulai terbiasa. Jadi ketika misalnya di tempat-tempat angkutan umum atau ketika menunggu bis, itu ketika waktu senggang, anak-anak di negara-negara ini kemudian memanfaatkannya tidak bermain gadget, tapi lebih kepada membaca buku, gitu ya, salah satunya. Jadi literasi sudah mulai terbentuk di negara-negara tetangga kita. Nah, kemudian kita lanjut di bahasan berikutnya berkaitan dengan literasi dalam konteks pendidikan atau pendidikan literasi. Nah, slide berikutnya
Nah, ini ada sebuah pepatah mengatakan bahwa word full of wisdom and can make the reader get inspired. Nah, dari konteks quote ini atau kata mutiara ini mengatakan bahwa kata itu penuh dengan kebijaksanaan dan dapat membuat pembacanya terinspirasi. Bapak Ibu, jadi ketika Bapak Ibu mengajar di kelas, ketika Bapak Ibu memilih diksi-diksi tertentu, kata-kata tertentu, itu akan menggugah semangat peserta didik atau anak didik kita. Jadi mereka akan termotivasi. Seperti misalnya mereka mengerjakan sesuatu di depan, Bapak Ibu memberikan apresiasi, misalnya bagus, atau mungkin tulisannya rapi, atau seperti apa. Jadi kata-kata yang dipilih adalah kata-kata positif, itu salah satunya akan menimbulkan inspirasi bagi pembaca atau bagi peserta didik atau bagi siswa santri kita, gitu nggih. Baik. Nah, berikutnya, nah ketika tadi membahas tentang pendidikan literasi, itu setidaknya ada 5 konteks atau 5 poin dalam pendidikan literasi. Yang pertama ada literasi dasar, kemudian kedua ada literasi perpustakaan, ketiga ada literasi media, keempat ada literasi teknologi, dan yang kelima ada literasi visual. Nah, apa perbedaan atau persamaan dari kelima jenis pendidikan literasi ini tadi? Jadi salah satu yang paling dasar tadi kita sepakati bahwa literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Itu kalau dalam tingkat dasar. Jadi dalam 5 aspek tadi itu setiap anak mampu untuk membaca atau menulis dalam substansi yang ada gitu. Terus kalau literasi dasar tadi jelas kemampuan baca menulis. Kemudian literasi perpustakaan berarti anak-anak atau siapapun yang mengakses perpustakaan baik secara manual maupun digital itu sudah mampu membaca, misalnya memilah ketika ada buku sastra itu masuk di kategori yang mana, kemudian buku bahasa, buku matematika, psikologi dan sebagainya itu anak-anak bisa memilih atau memilah gitu nggih. Itu berdasarkan salah satunya dari klasifikasi John Dewey gitu nggih. Sebelumnya Pak. Nah, baik. Nah, itu bisa memilih kalau Bapak Ibu ingin mendalami terkait klasifikasi di perpustakaan, nomor-nomornya itu bisa memilih klasifikasi John Dewey itu nggih. Nah, oke, baik. Itu ada literasi berikutnya. Selanjutnya di sini ada implikasi dari pendidikan tadi. Poinnya adalah penggunaan metode atau strategi atau media yang mendukung. Kemudian program tadi tujuannya adalah melaksanakan atau terlaksananya budaya literasi. Kemudian anak-anak akan idenya bertumbuh sehingga atau guru juga memiliki ide-ide yang baru sehingga memunculkan salah satu karya, salah satunya buku, sumbangsih buku untuk yang mana Pak? Ini yang slide-nya, yang setelahnya ini saja Pak. Halo Pak Mujakir. Tunggu sebentar Pak, ada masalah di. Oh, J, baik. Ada slide-nya ada masalah Pak. Oh, G, baik. G. Sebentar ya Pak. J, saya lanjutkan tidak apa-apa G? Ya, saya akan aja Pak. G, baik. Mungkin nanti Bapak Ibu jika menghendaki bisa dikirimkan materinya gitu G. Oke, baik kita lanjutkan. Tadi poin implikasi dari pendidikan literasi adalah muara atau tujuan akhirnya yakni memunculkan budaya literasi kepada anak atau kepada peserta didik. Itu jika konteks kita adalah peserta didik di sekolah. Tapi jika konteks kita adalah guru atau pengajar, maka literasi ini akan menjadi budaya bagi guru sehingga guru mulai terbiasa untuk membaca maupun menulis sehingga pada akhirnya nanti guru terbiasa menulis sehingga bisa menghasilkan sebuah karya. Karya itu bisa yang sederhana maupun yang lebih kompleks. Yang sederhana misalnya guru mampu mengajak murid-muridnya atau peserta didiknya menuliskan sebuah puisi. Jadi setiap anak bisa menulis puisi berdasarkan tema tertentu, termasuk guru atau pak gurunya. Kemudian nanti di akhir dibukukan menjadi sebuah antologi puisi dan kemudian didaftarkan ke Perpusnas sehingga nanti memunculkan ISBN. Nah, ini nanti bisa menjadikan salah satu
angka kredit untuk Bapak Ibu guru gitu ya. Jadi bisa mengakomodir kebutuhan peserta didik, tapi juga bisa untuk tujuan kepangkatan Bapak Ibu guru semuanya gitu nggih. Nah, berikutnya langsung kepada poin ketiga, ini adalah nasionalisme. Jadi tadi konteks kita adalah literasi tapi berbasis nasionalisme. Nah, nasionalisme itu apa? Nasionalisme secara sederhana kita pahami sebagai upaya untuk meletakkan kesetiaan tertinggi kepada bangsa dan kepada negara. Secara sederhananya seperti itu. Ketika mungkin akhir-akhir ini ada banyak isu SARA, isu agama atau yang lain. Nah, kemudian di sisi yang lain Kementerian Agama itu kemudian memunculkan kampanye moderasi beragama. Salah satunya ini adalah bertujuan untuk mengangkat nilai nasionalisme kita bersama, gitu nggih. Nah, selanjutnya Pak, ini nasionalisme itu kalau kita jabarkan lebih lanjut, ini ada beberapa poin. Setidaknya di sini ada 9 poin terkait nasionalisme. Yang pertama adalah menjaga kehormatan baik diri maupun orang lain, kemudian menjaga kesatuan, kemudian menjaga toleransi baik antar umat beragama atau antar suku atau yang lain, kemudian kerjasama, selanjutnya ada kemerdekaan, ada budi baik, keadilan, tepat atau menepati janji, dan kasih sayang. Nah, dalam konteks nasionalisme ini, sub unsur dari nasionalisme ini bisa dipahami bersama sebagai salah satu proses Bapak Ibu atau anak-anak dalam belajar literasi atau membudayakan literasi, maka memasukkan unsur-unsur ini dalam pembelajaran ketika baca teks, ketika Bapak Ibu sedang menyortir buku yang layak untuk anak, ketika kita bicara nasionalisme, ada tidak ide atau gagasan yang menyimpang dari konteks-konteks atau dari kata-kata kunci ini. Ketika menyimpang, maka buku atau bacaan itu terindikasi untuk bisa dikatakan apa ya, non nasionalisme gitu ya. Tapi kalau konteksnya meliputi 9 unsur ini, maka buku atau bacaan itu layak untuk disampaikan kepada anak karena mengandung unsur nasionalisme. Jadi cinta tanah air kita gitu ya. Muaranya nanti adalah cinta tanah air. Baik, selanjutnya berkaitan dengan nasionalisme di sini. Nah, di sini tadi disampaikan terkait nasionalisme itu ada konsep sampai implikasi atau tujuan akhirnya. Yang pertama adalah kesetiaan, menempatkan kesetiaan tertinggi pada negara, kemudian kesadaran bahwa kita itu tidak sama, gitu nggih. Jadi ada istilah di Pancasila itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, berarti kita memang sadar sejak awal kita itu tidak sama, kita berbeda-beda, baik dari Sabang sampai Merauke kita berbeda. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita memiliki ketidaksamaan, tapi kemudian kita sepakat bahwa kesamaan itu bukan menjadi pertentangan untuk kita gaungkan, maka akhirnya menimbulkan persatuan untuk kita, gitu nggih. Jadi nasionalisme arahnya ke sana. Ketika tadi kita sudah sepakat tidak sama, tidak masalah, jadi munculkan persatuan, akhirnya cinta tanah air muncul sehingga menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan kita. Oke, jadi literasi yang kita bangun dalam konteks ini adalah mengarah kepada nasionalisme dimanapun kita berada, baik di lingkungan sekolah, sekolah umum atau sekolah keagamaan, atau di pondok pesantren atau di komunitas-komunitas, arahnya ke sini. Oke. Baik, selanjutnya yang terakhir ini berkaitan dengan literasi di sekolah dan di madrasah. Ini sudah beberapa waktu yang lalu digaungkan berkaitan dengan literasi. Ini ada istilah gerakan literasi sekolah. Nah, prinsip literasi sekolah ini Bapak Ibu bisa dibaca gitu nggih. Yang pertama adalah sesuai dengan karakteristik siswa atau peserta didik, kemudian juga berimbang. Kemudian terintegrasi dalam area kurikulum, terus berkelanjutan, kemudian juga melibatkan komunikasi lisan. Jadi ketika anak sudah dilatih membaca, kemudian anak dilatih untuk menyampaikan apa yang ia baca kepada temannya atau kepada guru atau kepada yang lain.
Nah, kemudian juga poin yang terakhir tadi berkaitan dengan nasionalisme, mempertimbangkan keberagaman. Oke, jadi ada anak yang kemampuannya unggul, ada anak yang kemampuannya kurang, misalnya slow learner, atau ada kekurangan-kekurangan yang lain. Nah, itu seharusnya sekolah atau guru atau yang berkepentingan di sana mempertimbangkan itu. Nah, yang terakhir di sini ada pojok literasi. Ini salah satu contoh gerakan literasi di sekolah. Jadi di sudut-sudut sekolah atau di sudut-sudut kelas itu ditempatkan satu tempat khusus untuk salah satunya menempatkan buku-buku bacaan non buku wajib, ya. Jadi bukan buku wajib atau buku paket sekolah, itu bukan, ya, tapi buku bacaan, misalnya buku cerita atau buku fiksi atau buku yang lain. Jadi tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau literasi anak, gitu, nggih. Baik, mungkin cukup nggih, Pak. Sudah sekitar 30 menit. Nah, terima kasih pas waktunya. Terima kasih perhatiannya Bapak Ibu. Mungkin kita lanjutkan di waktu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Mujakir atau Bu Mutmainah. Baik, terima kasih Bapak atas materi yang disampaikan tadi. Selanjutnya kita memasuki materi kedua. Sebelum itu saya akan menyampaikan kurikulum vitae dari Ibu Reni Dwi Riastuti MPD. Nama lengkap beliau Reni Dwi Riastuti MPD, tempat tanggal lahir Durian Mas 4 September 1988. Institusi Universitas PGRI Silampari dari tahun 2012 sampai sekarang. Pendidikan S1 Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, S2 Pendidikan IPA Universitas Bengkulu, S3 sedang proses. Sekarang beliau juga sebagai editor-in-chief pada jurnal Bioedu-Science Sinta 3. Beliau juga sebagai narasumber di International Seminar of University Community Engagement, juga di Diklat Pendidikan Gerakan Literasi sebagai pengembangan karakter anak. Beliau juga memiliki buku dengan salah satunya yakni Morfologi Tumbuhan Berbasis Lingkungan yang terbit pada Ahli Media. Itu saja kurikulum vitae dari Ibu Reni Dwi Riastuti MPDSI. Kepada Ibu Reni Dwi Riastuti MPDSI untuk menyampaikan materinya, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu Moderator. Yang terhormat Bapak Syarifuddin SPD MPD, selaku founder Analog Teacher of Learning. Kemudian yang terhormat Bapak Ahmad Mujakir SPD sebagai Ketua Panitia terselenggaranya acara seminar ini. Yang terhormat Bapak Rahmat selaku narasumber dan nah, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih gitu ya kepada panitia yang telah memberikan kesempatan untuk kita semua untuk saling berbagi, untuk saling berdiskusi gitu ya, untuk berdiskusi untuk memajukan pendidikan Indonesia gitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu gitu ya, materi yang untuk diskusi saya ini tentang gerakan literasi sains di keluarga. Next, Mbak. Oke, di sini ada Are you ready? Semoga semuanya sudah ready ya. Lanjut.
Ya, jadi literasi. Jadi sebenarnya itu berangkat dari sebuah peradaban manusia gitu ya. Sebuah peradaban manusia menunjukkan bahwa sebenarnya suatu bangsa yang maju itu dibangun bukan hanya tentang isinya, tentang kekayaan alamnya yang melimpah ruah, terus penduduknya juga yang banyak gitu ya. Kalau dilihat kan Indonesia itu dikenal dengan SDA yang sangat melimpah ya, sumber daya alam yang limpah, dan sumber daya manusianya juga kuantitasnya ya yang sangat banyak. Jadi sebenarnya bukan dilihat dari itu, melainkan dilihat dari berapa tingginya literasi di suatu bangsa tersebut gitu ya. Karena peradaban ini akan untuk memajukan masyarakat ke dunia seperti itu. Lanjut. Nah, jadi literasi yang akan kita bahas di sini sebenarnya bukan kalau misalnya tadi Bapak Rohmat, ini lanjutan dari Bapak Rohmat ya. Kalau narasumber sebelumnya itu bicara tentang bahwasanya literasi itu mengatasi bebas dari buta aksara, baca tulis gitu ya. Sebenarnya berawal dari ini, tetapi untuk ke literasi sains gitu ya sudah bukan bicara tentang baca tulis lagi, melainkan kita harus paham bahwasanya dari literasi sains ini nanti siswa kita atau generasi kita itu nanti mampu bersaing dengan dunia luar gitu ya, apalagi nanti akan adanya pasar dunia seperti itu ya. Jadi siswa kita harapannya nanti mampu berkolaborasi, berpikir kritis, kreatif gitu ya, komunikatif gitu untuk memenangi persaingan global. Lanjut. Nah, sebagai bangsa yang besar, Indonesia tentunya gitu ya harus mampu mengembangkan budaya literasi. Kalau tadi Bapak Rohmat jadi memperlihatkan di beberapa negara luar gitu ya, mencontohkan bahwasannya siswa kita itu mempunyai minimal wajib membaca, ada yang tadi Amerika ya 30 buku dalam sehari, di luar dari buku wajib. Berarti kalau buku wajib kan buku sekolah gitu ya, di luar dari buku sekolah. Jadi mempunyai kebiasaan itu. Nah, untuk Indonesia gimana gitu ya. Nah, jadi harus dimulai dari oleh guru kita sebagai guru mencontohkan ke anak didik kita gitu ya. Karena tadi di abad 21 ini literasi di abad 21 ini harus untuk bekal mampu bersaing di dunia global gitu ya. Jadi mulai dari terintegrasi, mulai dari keluarga, sekolah sampai ke masyarakat, ayo kita bangun literasi ini. Lanjut. Nah, di sini ada grafik gitu ya. Kalau dari data BPS ya, dari data BPS itu menunjukkan bahwa Indonesia itu memiliki kesempatan emas demografi mulai dari tahun 2020 sampai di tahun 2035 gitu ya. Jadi ada 15 tahun. Pada tahun ini gitu ya, Indonesia ini memiliki penduduk berusia produktif itu mulai dari 15 sampai 60 tahun. 60 tahun masih dikatakan produktif gitu ya. Karena mungkin usia purna bakti kalau seorang PNS guru mungkin di 60 gitu ya. Walaupun nanti untuk dosen gitu ya, untuk profesor itu sampai di 70 tahun. Tetapi untuk usia produktif rata-rata di Indonesia itu mulai dari 15 sampai 60 tahun. Nah, itu sebanyak 70%. Nah, dari total keseluruhannya 70% dari total penduduk yang ada di Indonesia. Nah, bonus kesempatan emas demografi ini sebenarnya menjadikan sebuah keuntungan gitu ya bagi kita negara Indonesia jika gitu ya, ada syaratnya. Jika usia produktif ini tadi memiliki sebuah literasi yang sangat baik, literasi sains yang baik. Namun kebalikannya, jika penduduk yang usia produktif 15 sampai 60 tahun ini tidak memiliki pembekalan literasi sains yang baik,
ya maka akan menjadi beban saja gitu. Jadi kesempatan emas ini justru menjadi sebuah sebuah bencana mungkin bagi Indonesia kayak gitu. Lanjut. Nah, ini pengertian dari literasi sains gitu ya. Kalau tadi di awal saya menjelaskan kenapa harus literasi sains, karena literasi sains itu bukan hanya untuk orang IPA saja. Oh, Bu Reni IPA nih jurusannya wajar gitu sains ya. Bukan hanya bicara tentang IPA saja, melainkan bicara untuk tentang sosial juga keseluruhannya juga. Karena hakikatnya literasi sains ini kalau menurut IEOCD di 2016 gitu ya, pengetahuan literasi sains itu merupakan sebuah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi sebuah pertanyaan, kemudian memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, ya fenomena ilmiah itu baik ya di IPA-nya maupun di sosialnya, di seluruh ilmu gitu ya, serta mengambil kesimpulan berdasarkan fakta, ya bukan berdasarkan isu-isu gitu ya. Jadi ini harus berdasarkan fakta. Jadi mampu memahami karakteristik sains itu sendiri. Nah, jadi kalau di IOCD ini bagaimana sains dan teknologi itu membentuk sebuah lingkungan alam, intelektual dan budaya serta kemampuan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang terkait di sains. Nah, jadi literasi sains ini melingkupi dari ini. Tapi kalau yang dikenal biasanya oleh seorang guru gitu ya atau dosen mengajarkan ke siswanya gitu ya, literasi sains itu setidaknya tadi memiliki kecakapan ilmiah untuk mengidentifikasi pertanyaan gitu ya, memperoleh pengetahuan baru, fenomena ilmiah, mengambil kesimpulan berdasarkan fakta. Jadi minimal itu yang harus ada di peserta didik kita atau generasi kita. Lanjut. Nah, ini masih nyambung tadi ya, apakah literasi sains itu gitu ya. Jadi literasi sains itu kecakapan memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita. Jadi ada alam, ada sosial. Nah, jika tadi ya, kalau data BPS tadi 15 sampai 60 tahun itu produktif, nah, jika di usia tersebut kita mampu membaca fenomena alam dan sosial yang ada di sekitar kita, kemudian mampu memperoleh pengetahuan baru, fenomena ilmiah gitu, serta mengambil kesimpulan dan dari fakta yang ada, maka nanti Indonesia akan merasa merasa tadi ya akan sangat baik karena merasa bonus demografi ini untuk Indonesia gitu. Nah, kemudian mengapa harus literasi sains? Literasi sains itu membantu kita untuk membentuk pola pikir, perilaku, dan membangun karakter manusia untuk peduli dan tanggung jawab terhadap dirinya, masyarakat, dan alam semesta, serta permasalahan yang dihadapi pada masyarakat modern yang sangat tergantung pada teknologi. Nah, keberadaan literasi sains di Indonesia ini sebenarnya dianggap menjadi sebuah kompetensi kunci yang sangat penting untuk membangun kesejahteraan manusia di masa sekarang dan masa depan. Makanya kita selalu menggembor-gemborkan kepada mahasiswa kita nanti sebagai calon seorang guru gitu ya, itu untuk di literasi sainsnya. Lanjut. Nah, ini ada sasaran gerakan literasi sains di keluarga. Yang pertama itu kita mulai dari keluarga dulu ya. Di keluarga, jadi Bapak Ibu peserta semuanya gitu ya, ayo kita mulai gerakan literasi sains ini di keluarga. Agar kenapa? Tujuan nanti dari yang ada grafik tadi, agar nanti anak didik atau peserta generasi yang kita ajarkan nanti masuk ke dalam kesempatan emas yang demografi Indonesia di tahun 2020 sampai 2035.
Caranya dengan yang pertama, meningkatkan jumlah dan variasi bahan bacaan literasi sains yang dimiliki oleh keluarga. Nah, tadi yang disampaikan Pak Rahmat gitu ya, narasumber pertama, Indonesia, luar negeri itu sudah memiliki data wajib membaca buku sekian gitu ya. Nah, kalaupun Indonesia belum ada, ya kita mulai dari keluarga kita dahulu. Jika seluruh keluarga menerapkan ini, maka nanti akan tercipta berapa minimalnya seperti itu. Jadi kita harus meningkatkan jumlah variasi bacaan, bukan hanya misal mungkin karena kita di pondok gitu ya, berbasis berbasis Islami. Oh, sangat bagus gitu ya berbasis Islami. Tetapi bukan hanya buku-buku bacaan Islami saja yang harus kita miliki, tetapi buku bacaan yang lainnya juga. Agar kenapa? Ya anak-anak kita yang ada di rumah paham bahwasanya kalau IPA itu bicaranya tentang apa saja. Kalau sosial bicaranya tentang apa saja, seperti itu. Kemudian yang kedua, meningkatkan frekuensi bacaan. Jadi harus meningkat frekuensi membaca dan bacaan literasinya. Kalau yang pertama tadi meningkatkan jumlah variasi bahan bacaannya, harus bervariasi, bermacam-macam, mulai dari yang kalau anak kecil kan kita ajarkan mulai dari yang mengenal Islam, terus dari alam, terus sosialnya seperti apa, sejarahnya seperti apa gitu ya. Kemudian harus bertingkat nih jumlah frekuensi membacanya. Kalau yang pertama tadi mungkin 1 jam dalam sehari misalnya gitu ya. Nah, kemudian berlaku untuk 1 minggu misalnya. Minggu berikutnya kita tambah mungkin 1 jam 10 menit, yang 10 menit mungkin untuk berdiskusi, untuk tanya jawab dengan anak dan kakaknya mungkin atau orang tuanya seperti itu ya. Jadi harus meningkat frekuensi membacanya. Kemudian yang ketiga, meningkatnya jumlah bahan bacaan. Nah, jumlah bahan bacaannya juga harus meningkat yang dibaca oleh anggota keluarga. Next. Lanjut. Tadi ya, Bu? Ini atau sebelumnya, Bu? Sebelum ini. Sebelum ini. Nah, ya. Nah, kemudian kita harus meningkatnya frekuensi kesempatan anak mengaplikasikan sains dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga. Nah, ini sangat penting. Jadi setelah tadi anak kita harus meningkat jumlah membacanya, frekuensi membacanya meningkat, macam-macam bukunya juga bertambah, bervariasi. Nah, berikutnya juga harus mengaplikasikan, jangan lupa gitu ya. Selama ini mungkin kita membaca, mengetahui sudah cukup, tetapi pengaplikasiannya belum. Nah, jika di keluarga kita belum sampai ke sana, ayo kita ajak anak-anak kita gitu ya, mulai mengaplikasikan sains yang sudah dipelajari. Kalau di anak-anak PAUD gitu ya, misalnya dari warna kenapa muncul warna pink misalnya, warna pink itu muncul karena ada warna merah dan putih, setelah dicampur muncullah warna pink. Atau kalau kita ajak keluar lagi gitu ya, misalnya kenapa ada ikan lele kok bisa mampu hidup di luar air, misal hidup di lumpur, sedangkan ikan nila atau ikan mas kok tidak bisa. Nah, kita ajarin. Jadi apa yang sudah dibaca diaplikasikan. Maka nanti akan mengajak anak-anak kita untuk berpikir kritis. Gitu. Untuk kemudian yang berikutnya meningkatkan jumlah pelatihan literasi sains aplikatif yang berdampak pada keluarga. Nah, biasanya untuk meningkatkan jumlah pelatihan ini kita memfasilitasi anak untuk bergabung bersama grup-grup literasi sains. Nanti kalau ada sebuah ajang atau sebuah perlombaan
gitu ya, kita support anak kita untuk ikut dalam acara tersebut gitu ya, walaupun tujuan utamanya bukan menang atau juaranya, tetapi bagaimana anak kita tadi mampu bersaing atau di literasi sainsnya gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini meningkatkan jumlah permainan edukatif. Nah, ini kalau untuk di usia PAUD gitu ya, untuk usia balita gitu ya, jadi meningkatkan jumlah permainan edukatif berbasis literasi. Jadi seorang ibu atau seorang ayah di dalam keluarga gitu ya, harus mampu memilah-milah mana permainan yang edukatif yang mampu meningkatkan tadi ya, meningkatkan mulai dari psikomotoriknya, mulai dari pengetahuannya gitu ya, sehingga membentuk sebuah pengetahuan literasi sains tadi, bukan hanya permainan yang oh ya sudah main sudah selesai, tidak gitu ya. Kalau sekarang dunianya digital, ya ayo kita cari sebuah aplikasi yang memang mengarahkan mengarahkan anak didik kita, anak kita tadi ke sebuah permasalahan di literasi sains gitu. Jadi bukan hanya permainan yang akhirnya nonton di gadget, buka aplikasi YouTube, kemudian aplikasinya nggak karuan gitu ya, lagu sana sini, kemudian TikTok dan sebagainya, gerakan-gerakan dan sebagainya, bukan itu, tetapi kita arahkan dengan sebuah permainan edukatif gitu. Lanjut. Nah, di sini ada strategi gerakan literasi sains di keluarga. Nah, jadi literasi sains di keluarga itu bertujuan untuk memperlengkapi setiap anggota keluarga sehingga bergairah untuk menerapkan kecakapan sains dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, bentuk-bentuk kebiasaan yang dilakukan secara konsisten dalam keluarga. Jadi agar sebuah gerakan literasi sains di keluarga itu dapat berjalan gitu ya, kita harus membentuk sebuah kebiasaan dulu, kebiasaan yang konsisten. Misalnya nih, di malam hari mungkin belajarnya itu belajar membaca atau belajar untuk materi berikutnya saat di sekolah. Nah, mungkin dimulai dari yang rendah dulu gitu ya, mungkin 1 minggu di hari weekend gitu ya harus membaca, kemudian mengaplikasikan apa yang sudah dibaca. Konsisten seperti itu terus, walaupun hanya seminggu sekali di weekend, tetapi itu terasa gitu ya, konsisten tiap minggu seperti itu. Sedikit tetapi dia kena kayak gitu. Nah, kemudian kebiasaan yang kedua, strategi kedua yaitu penguatan keterampilan orang tua, baik asisten rumah tangga dan lain-lainnya dalam penerapan kecakapan sains. Nah, jadi selain kita membentuk anak kita, juga harus ada keterampilan dari orang tuanya, dari orang tua, asisten rumah tangganya gitu ya, atau kakak-kakaknya gitu. Untuk apa tadi penerapan kecakapan sainsnya? Jadi dalam kecakapan obrolan di dalam rumah gitu ya, itu harus menerapkan kecakapan sains gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah permasalahan gitu ya, ya kita atasi dengan sainsnya seperti apa kayak gitu. Misalnya ada isu-isu sosial yang hangat apa gitu ya, kita pecahkan kalau memang dengan yang faktanya, kita cari kebenarannya benar atau tidaknya isu tersebut dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, tersedianya sumber-sumber pendukung yang menunjang baik pembiasaan maupun keterampilan sains. Nah, jadi di dalam keluarga juga harus punya sumber-sumber pendukung yang menunjang. Jadi kalau ada sebuah permasalahan yang misalnya memang tidak dapat terselesaikan, harus ada sumber-sumber pendukung penunjang yang lainnya. Misalnya nanti ditanyakan ke beberapa yang lebih mumpuni gitu ya, kemudian dicari lagi penunjangnya di buku dan sebagainya gitu. Sehingga suatu PR yang belum terselesaikan ini tadi langsung terselesaikan gitu, tidak ada PR lagi karena semuanya sudah tuntas seperti itu. Lanjut.
Nah, untuk peningkatan dan jumlah ragam sumber belajar yang bermutu. Yang pertama itu seorang orang tua gitu ya, seorang ibu dan ayah gitu ya, harus memilih permainan edukatif yang berkaitan dengan sains. Permainan edukatif yang seperti apa? Sangat banyak permainan edukatif sekarang gitu ya. Jadi kita tinggal pilih dulu mana yang memang mendidik anak kita gitu ya. Kalau mau dunia digital juga banyak juga aplikasi-aplikasi yang edukatif gitu ya. Jadi kita harus benar-benar menseleksi. Jangan sampai ada aplikasi di handphone anak kita yang memang aplikasi yang tidak senonoh gitu. Jadi harus benar-benar dipandu menggunakan aplikasinya, menggunakan gadgetnya itu untuk apa gitu ya. Lanjut. Nah, yang kedua, tersedianya film-film yang berkaitan dengan literasi sains. Nah, kalau film-film di literasi sains seperti apa? Banyak gitu ya. Biasanya kalau di TVRI, kalau yang masih suka nonton TV gitu ya. Tapi sekarang kan TV kan sudah mulai turun, sekarang sudah beralih ke dunia sosial media kayak gitu ya, ke TikTok dan sebagainya. Nah, kita hidupkan di film-film yang berkaitan dengan literasi sains. Di TVRI itu TV-nya itu banyak yang edukatif gitu ya, mendidik anak-anak kita tentang keliterasi gitu ya, banyak matematika, dongeng dan sebagainya. Kita hidupkan, kita kasih film-film tersebut ke anak kita gitu ya. Terus kalau misalnya sudah tidak misalnya bosan di TV, ya nggak apa-apa, kita buka gadgetnya, buka handphonenya, tetapi kita arahkan untuk yang berkaitan dengan literasi sains tadi. Kita kenalkan bahwasanya film-film yang berkualitas adalah film-film yang edukatif gitu. Lanjut. Nah, yang ketiga, tersedianya bahan dan instruksi untuk membuat alat peraga sains yang mudah dikerjakan. Nah, di rumah kalau mulai dari PAUD gitu ya, di PAUD itu biasanya sudah mulai ada PR-PR tentang literasi sains. Nah, membuat sebuah peraga, misalnya apa ya? Misalnya warna tadi, sebuah warna tadi mengapa bisa menghasilkan warna X dan sebagainya gitu ya. Terus misalnya apa yang lainnya yang memang menjadi sebuah PR. Nah, itu kita bantu anak kita gitu ya, kita bantu anak kita untuk membuat alat peraga tersebut. Jika memang misalnya anak kita sudah besar, ya kita bantu mencari alat peraga yang lainnya. Biasanya di sekolah gitu ya, biasanya akan ada tugas-tugas gitu untuk membuat sebuah alat peraga yang mudah dikerjakan di rumah gitu. Jadi sebagai orang tua dampingi anaknya gitu ya. Kemudian berikan pilihan ragam kegiatan yang menyenangkan bagi anak dan orang tua. Jadi maksudnya kita bantu anak kita mengerjakan alat peraga tadi. Kalaupun tidak ada tugas ke sana, ya kita nggak apa-apa di hari weekend, ayo kita buat alat peraga yang memang menyenangkan bagi anak kita. Kalau misalnya di balita belum bisa membaca gitu kan ya, memperkenalkan huruf itu dengan cara apa? Nah, itu alat-alat peraganya boleh atau bisa kita buat sendiri. Bisa dimodifikasi maksudnya. Lanjut. Nah, kemudian yang keempat, memetakan potensi lingkungan sekitar dan daerah yang dapat digunakan sebagai sumber belajar. Lingkungan sekitar tempat tinggal, oke. Maksudnya memetakan potensi lingkungan sekitar. Terkadang tanpa kita sadari di lingkungan sekitar kita itu, gitu ya, terdapat sebuah sumber belajar yang memang mengasihkan, gitu ya. Jadi misalnya di dekat rumah kita, tidak jauh dari rumah kita ada misalnya air terjun. Kita ajak anak kita rekreasi ke air terjun. Terus kita petakan bahwasanya kenapa air itu turun, terus misalnya
arusnya seperti apa gitu ya, kita kaitkan dengan materi seperti itu. Kemudian kita lihat, oh di sekitar air terjun itu tumbuhan apa saja. Terus kita ajak, ternyata berbeda jenis tumbuhan yang ada di air terjun dengan yang ada misalnya di dekat parkiran, misalnya kan jauh nih misalnya di perjalanannya menuju ke air terjun. Nah, kita ajak anak kita, oh nak kalau di air terjun ada tanaman ini. Kenapa? Ternyata habitatnya memang butuh yang air kelembapan, butuh kelembapan tinggi. Dia suka yang lembab-lembab gitu ya, dekat dengan air. Misalnya contohnya paku-pakuan, tanaman paku-pakuan, lumut dan sebagainya. Terus saat di parkiran tadi ada tanaman lumut tidak, nah gitu kan. Itu sudah bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Jadi sambil mengajak anak kita rekreasi juga dapat pengetahuan baru. Bahwasanya beda lingkungan, beda habitat, itu juga beda makhluk hidup yang tumbuhnya juga gitu. Jadi tidak semuanya sama gitu. Makanya adanya sebuah keanekaragaman hayati. Begitu juga dengan misalnya begitu juga dengan hewan. Oh, hewan kalau di air terjun kok tidak ada ya? Kenapa ya? Oh, karena arusnya yang terlalu tinggi misalnya. Terus kalau di bagian yang arusnya tinggi, ikannya yang hidup hanya jenis apa. Kemudian kalau di akuarium kita punya akuarium di rumah kok hidup ikan ini bisa hidup, misal ikan cupang kok bisa hidup di akuarium kita tetapi tidak bisa hidup di air terjun misal kayak gitu. Nanti kita ajak kita kasih pemahaman terhadap anak kita seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh aktivitas literasi keluarga. Di sini ada bertanggung jawab dengan kebersihan lingkungan gitu ya. Kita ajak anak kita membuang sampah pada tempatnya. Kemudian lanjut lagi. Nah, di sini ada untuk daur ulang gitu ya, membuang sampah sesuai pada tempatnya. Tempatnya di sini ini kemarin juga ada hibah dari dosen saya gitu ya, lumayan besar hibahnya gitu ya, mencontohkan anak didik SD, tingkat SD itu membuang sampah pada tempatnya sesuai atau tidak, misalnya berasal dari plastik, makanan-makanan yang ada plastiknya kita buang, jadi wadah-wadah makanan gitu ya, misalnya habis minum pop ice dan sebagainya. Terus yang berasal dari kaca kita buang pada tempatnya juga. Yang berasal dari kertas, misalnya coretan kertas habis ini kita buang pada tempatnya. Kemudian logam, misalnya logam kita buang pada tempatnya juga. Jadi kita pisah-pisahkan. Nah, kemudian nanti apa yang dari beberapa tempat ini mana yang kira-kira bisa didaur ulang, kita pakai kembali. Misalnya misalnya plastik. Oh, plastik nanti kita ambil, kita bersihkan, bisa dibuat bunga atau bisa dibuat sangke dan sebagainya. Ini menjadi sebuah kreativitas untuk menanggulangi mengurangi sampah gitu. Lanjut. Ini masih terusan yang tadi. Lanjut lagi. Oke, habis. Thank you for your attention. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Reni Dwi Riastuti MPDSI yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa tadi. Demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kedua pemateri hari ini. Selanjutnya akan membuka sesi tanya-jawab. Selain itu, untuk link presensi atau absensi telah dikirimkan melalui kolom chat Zoom dan kolom chat live pada YouTube. Baiklah, langsung saja kita mulai sesi tanya-jawab. Dipersilahkan kepada 3 atau 4 orang peserta yang ingin bertanya,
Dan yang ingin bertanya, silahkan hand raise atau angkat tangan. Selain itu, saya juga bertanya melalui kolom chat Zoom dan live chat YouTube. Dipersilahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Dipersilahkan kepada Bapak atau Ibu semuanya yang ingin bertanya. Silahkan hand raise atau angkat tangan. Apakah ada Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya? Sekali lagi, apakah ada Bapak atau Ibu semuanya yang ingin bertanya? Baik Bapak atau Ibu semuanya, karena tidak ada yang bertanya, maka untuk malam ini untuk pertanyaannya kita ganti sama sharing pertanyaan. Mungkin ini dari pemateri yang bertanya. Ya. Kita mungkin kedua orang pemateri karena tidak ada yang bertanya, maka kita berbagi pengalaman aja. Bagaimana pemateri? Oke, baik. Iya. Mohon izin Pak Mujakir Iya. dan Bu Mutmainah, Bu Reni, dan teman-teman semuanya berbagi pengalaman, ini mungkin, tapi semuanya, saya kira juga semua Bapak Ibu guru sudah lebih paham ya, apalagi yang sudah lama. Jadi GLS atau Gerakan Literasi Sekolah itu sudah mulai membudaya di tempat kami di daerah Bantul, Yogyakarta. Jadi sudah mulai digerakkan dari tingkat SD atau madrasah sampai tingkat SMA atau tingkat MA, Jadi tingkat dasar sampai tingkat sekolah menengah atas itu sudah mulai digerakkan. Ada perlombaan-perlombaan juga, kemudian ada dukungan dari pemerintah daerah, termasuk salah satunya dari Dispusip. Di sini tadi di Gunung Kidul ada Dispusip Gunung Kidul tadi sebenarnya juga muncul di sini, Jadi mungkin nanti bisa ikut sharing gitu, Kalau di Bantul itu perpustakaannya terlibat aktif dalam arti program-program perpustakaan mengarah kepada terselenggaranya gerakan literasi sekolah. Salah satunya yang dilakukan itu perpustakaan keliling, program perpustakaan keliling. Jadi ini sebenarnya mungkin juga di tempat lain, di daerah lain juga sama. Jadi perpustakaan keliling itu di Bantul kalau tidak salah ada di perpustakaannya itu setidaknya ada 4 armada. Jadi muter di seluruh wilayah Bantul gitu, Tapi terlebih dahulu tentu ada kontrak atau kesepakatan kerjasama antara pihak sekolah, dalam hal ini ditandatangani oleh kepala sekolah, dengan pihak perpusda yang dalam hal ini ditandatangani oleh kepala perpusdanya. Setelah itu nanti dari perpus dan sekolah nanti ada kerjasama. Biasanya itu 1 bulan sekali dari perpustakaan itu muter ke sekolah-sekolah, kemudian meminjamkan buku melalui mobil apa itu namanya, mobil keliling itu tadi, Jadi di sana tersedia banyak buku, 1 buku penuh dengan mungkin 2 atau 3 petugas. Itu kemudian membagikan, bukan membagikan, istilahnya apa ya? Di sekolah itu kemudian siapapun boleh pinjam dalam waktu 1 bulan. Jadi nanti setelah 1 bulan itu diserahkan ke sekolah, kemudian sebulan berikutnya di bulan ke depan itu kembali lagi ke sekolah itu dan menarik buku yang lama dan menggantinya dengan buku baru, dan buku itu diputar di sekolah-sekolah lain gitu,
Nah, itu tidak hanya berlaku untuk sekolah, tapi juga berlaku untuk komunitas atau rumah belajar atau kampung belajar. Itu juga asalkan terlebih dahulu melakukan istilahnya kerjasama tadi ya, kontrak atau MOU ya, MOU kerjasama. Nah, di akhir-akhir ini karena lebih banyak yang melakukan kerjasama tadi, akhirnya perpustakaan kewalahan gitu nggih. Jadi tidak hanya mereka berputar karena memang armadanya terbatas, juga personilnya, petugasnya juga terbatas, sehingga di tahun-tahun ini tidak lagi mengakomodasi semuanya, tapi kemudian diberi pilihan. Sekolah-sekolah itu diberi pilihan. Ketika misalnya mereka berkenan, itu istilahnya peminjaman mandiri. Jadi pihak sekolah datang ke perpustakaan daerah, kemudian ambil sejumlah buku yang diperlukan, kemudian mereka kembali di bulan berikutnya untuk menukar buku, gitu nggih. Itu salah satu wujud dari gerakan literasi atau budaya literasi yang mungkin bisa dikatakan sudah berhasil di Kabupaten Bantul, sehingga perpustakaan daerah merasa kewalahan untuk menampung itu, sehingga mereka menggunakan opsi lain program peminjaman mandiri, gitu nggih. Jadi mereka tetap menaungi atau mengitari, memutar yang mereka mampu, tapi yang tidak mampu, yang peminjamannya semakin banyak yang minta kerjasama, maka opsi lainnya seperti itu. Nah, ini mungkin pengalaman dari daerah kami, mungkin dari daerah-daerah lain juga bisa berbagi pengalaman atau mungkin berbagi trik agar gerakan literasi ini tetap membudaya atau mungkin malah bisa berkembang, tidak hanya sebatas membaca dan menulis. Nah, seperti itu. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Selanjutnya mungkin dari Ibu Rini bisa berbagi pengalamannya Bu. Seperti apa di tempat Ibu Bu, perkembangan literasinya di sana Bu. Iya, terima kasih. Ya, kalau untuk literasi di Lubuk Linggau gitu ya, saya belum ngecek gitu ya menurut BPS seperti apa, tapi memang yang kita rasakan kalau dibandingkan gitu ya, jadi mungkin belum seperti yang di Bantul gitu ya, mungkin karena Jogja lebih dikenal sebagai kota pelajar seperti itu ya. Untuk di kita belum sampai ke sana gitu ya, tapi sempat pernah ada perpustakaan keliling gitu ya, sempat pernah ada di kita gitu ya, tetapi itu tidak bertahan lama dan sekarang sudah tidak ada lagi gitu ya. Kemudian juga kalau di perpustakaan daerahnya juga buku-buku apa ya, kalau untuk karena literasi sains ini kan tidak hanya untuk karena kita terutama saya itu ngajarnya mahasiswa gitu ya. Jadi merasa tidak up to date gitu, buku-bukunya itu ngerasa kurang seperti itu. Jadi akhirnya ya kita lebih banyak di bukunya buku digital seperti itu. Jadi lebih banyak ke sana. Jadi memang setiap kalau di dosen itu ada apa ya, ada sebuah kewajiban gitu ya, kalau sudah profesor itu kemarin dicek di ini harus harus membuat sebuah buku gitu ya. Tapi kan tentunya sebuah buku ini bukan hanya asal dibuat saja, tidak, tetapi melainkan harus benar-benar dari sebuah pengalaman seperti itu. Jadi memang untuk di Kota Lubuk Linggau gitu ya, bukunya masih sangat kurang seperti itu. Jadi literasinya belum tinggi gitu, tapi makanya kita mulai dari keluarga. Kalau saya yang saya lakukan gitu ya dengan teman-teman itu dimulai dari keluarga. Jadi kalau misalnya orang bilang kenapa harus punya
apa ya, punya title tinggi karena disinilah letaknya manfaatnya, karena kita membentuk generasi itu dimulai dari anak kita sendiri. Jadi kita berikan pendidikan anak kita dari rumah seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang ya udah S2 kok, misalnya nih ada beberapa teman ya masih pengangguran dan sebagainya, percuma dan sebagainya, tidak gitu ya. Dan kami sangat menentang itu gitu. Akan berbeda orang tua yang berpendidikan, yang paham literasi, dengan orang yang belum berpendidikan seperti itu. Jadi literasi sains ini sangat apa ya, harus kita bisa menggerakkan keluarga jika sudah ditumbuhkan dulu ke orang tuanya. Kalau orang tuanya belum paham tentang literasi sains, gimana cara menggerakkannya? Nah, makanya ada beberapa acara gitu ya, biasanya mulai dari beberapa institusi gitu ya, mengadakan misalnya seminar parenting untuk umum seperti itu ya. Nah, jadi ada juga beberapa yang mendatangkan narasumber yang memang mumpuni seperti itu ya, untuk memberikan masukan kepada orang tua yang memang belum paham tentang literasi sains ini. Jadi dimulai dari keluarga, kemudian baru sekolah, lingkungan, dan sebagainya. Mungkin itu. Terima kasih Ibu Rini dan Pak Rahmat yang telah berbagi pengalamannya tentang literasinya. Baik, Bapak Ibu semuanya, apakah ada yang ingin bertanya? Bagi yang ingin bertanya, silahkan hand raise ataupun angkat tangan. Sekali lagi, silahkan kepada Bapak Ibu semuanya, apakah ada yang ingin bertanya? Kami tunggu sekitar 30 detik. Apakah ada yang bertanya? Misalnya malu bertanya, silahkan aja klik aja pertanyaannya di kolom live chat. Mungkin karena tidak ada yang bertanya, mungkin kita sharing pengalamannya lagi. Mungkin dari Ibu Farida Ulfa. Assalamualaikum Bu. Apakah bisa mendengar suara saya Bu? Silahkan Bu, aktifkan suaranya Bu. Ibu Farida bisa mendengar suara saya Bu? Mungkin dari Ibu Siti Indarwati. Assalamualaikum Bu. Mungkin bisa berbagi pengalamannya Bu. Assalamualaikum Ibu Siti Indarwati. Assalamualaikum Bu. Mungkin gini aja, mungkin berikan satu pertanyaan Pak dari kedua orang narasumber. Mungkin dari Pak Rahmat dulu Pak. Berikan satu pertanyaan Pak untuk peserta Pak. Mungkin dari berbagi pengalaman aja tentang pertanyaannya Pak. Pertanyaan nih Pak. Iya, tapi tentang pengalaman aja Pak. Oke ya. Ditujukan pada siapa ini Pak? Semuanya nggih? Ya semuanya nanti saya tunjuk Pak. Oke, baik. Ya. Untuk pengalamannya mungkin karena berkaitan dengan literasi dan Bapak Ibu adalah seorang guru nggih, semuanya pendidik nggih ini. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa berbagi pengalaman terkait kendala dalam pembelajaran literasi di tempat tugas atau di instansi masing-masing. Kira-kira kendala apa yang dihadapi Bapak Ibu guru ketika menerapkan program literasi ini di instansinya masing-masing. Nah, mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya,
Mungkin dari Pak Samsidin. Assalamualaikum Pak. Pak Rudi Yuno. Assalamualaikum Pak Rudi Yuno. Silahkan Pak, aktifkan suaranya Pak. Bisa berbagi pengalaman Pak. Kita pindah sama Pak Saleh. Assalamualaikum Pak. Mungkin dari Bapak atau Ibu semuanya yang ingin langsung menjawab, bisa langsung aktifkan suaranya ataupun kameranya. Apakah ada yang ingin menjawab? Mungkin dari Pak Saleh. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Pak, kalau ini kalau di sekolah saya itu Pak, ini selama ini kita hanya masih tetap dengan gerakan literasi ini untuk membaca saja Pak. Sampai sekarang nih Pak, belum pernah ada sesuatu yang lain begitu Pak untuk gerakan literasinya. Iya. Jadi kira-kira Pak, ini gerakan literasi apa Pak? Kira-kira yang paling tepat begitu Pak untuk ini khususnya sekolah-sekolah yang ada di perkotaan begitu Pak? Apakah bisa menangkap Pak? Oke, Pak. Iya. Langsung. Iya, silahkan Pak. Mohon maaf Pak Saleh, ini dari mana nggih Pak Saleh nggih? Dari Ambon Pak, dari Ambon. Oh, dari Ambon. Di kota atau di desa atau seperti apa lingkungan di tempat Pak Saleh? Di kota Pak, di pusat kota Pak. Oh, di pusat kota nggih. Baik. Nah, sebenarnya kalau menurut kami, menurut saya terkait literasi itu tadi kita ada 7 prinsip tadi nggih Pak. Jadi kita sebagai guru, Pak Saleh guru apa nggih? SD, SMP, SMA? Guru SD Pak, SD. Guru SD nggih. Baik. Nah, kalau guru SD itu kan berarti Pak Saleh sebagai guru kelas nggih, bukan guru mata pelajaran nggih. Guru kelas Pak, guru kelas. Baik. Nah, kalau Pak Saleh sebagai guru kelas dan pembelajaran literasi itu diterapkan di sana, itu pertama menurut saya Pak Saleh mungkin bisa melihat potensi atau kondisi di lingkungan Pak Saleh dulu gitu nggih. Jadi misalnya di sana ada perpustakaannya. Nah, kita lihat dulu di perpustakaannya. Pak Saleh ngajar di kelas berapa? Nah, dari sana kita bisa memetakan kira-kira anak didik kita itu bisa memahami bacaan yang seperti apa. Kalau di kelas rendah, di kelas 1 sampai 3 itu kan biasanya anak-anak baru berlatih untuk bisa baca dan tulis gitu nggih. Maka buku bacaan yang tepat menurut saya adalah buku bacaan yang tidak terlalu banyak tapi lebih banyak gambarnya. Jadi anak-anak pertama tertarik dulu untuk suka dengan bukunya, bukan suka untuk membacanya. Jadi langkah pertama tertarik dulu untuk buku. Jadi suka baca buku, suka lihat bukunya, lihat gambar-gambarnya dulu. Nah, ketika anak sudah mulai tertarik, mungkin secara perlahan bisa kita ajak untuk berlatih membaca dan menulis gitu nggih. Kalau untuk tingkat kelas atas, misalnya kelas 4 sampai kelas 6, karena kemampuan baca tulisnya sudah bisa dikatakan bisa gitu nggih, kecuali memang kondisi tertentu ABK atau seperti apa. Kalau misalnya benar-benar wajar kan kelas 4 dan kelas 6 anak-anak sudah bisa dikatakan bisa baca tulis gitu nggih. Nah, maka kita sebagai guru bisa melatih mereka untuk meningkatkan level bacaannya. Jadi gambar-gambarnya tadi mungkin mulai dikurangi, tapi konten-konten atau isinya mungkin lebih berbobot gitu nggih. Tapi itu tadi terlepas dari itu semua kita juga harus melihat kondisi lingkungan kita nggih Pak. Jadi kalau di daerah kami itu ada bisa dikatakan SD yang mapan, dalam arti fasilitasnya juga lengkap. Tapi ada SD yang misalnya swasta gitu nggih, yang yayasannya juga tidak besar, itu
fasilitasnya kurang, maka juga kesulitan kalau mau menerapkan buku-buku seperti itu. Maka kalau di tempat kami itu ketika kekurangan fasilitas buku, itu bisa kerjasama dengan perpustakaan daerah untuk menyediakan buku yang menarik tadi. Nah, seperti itu Pak. Jadi kita kembalikan lagi kepada potensi daerah masing-masing. Atau kalau tidak, mungkin opsi lain, Bapak bisa menggerakkan anak-anaknya untuk bersama-sama berlatih menulis Pak, mungkin ya. Jadi tentang mungkin kalau masih menerapkan K13 nih, belum kurikulum merdeka nih di tempat Bapak nih. Iya Pak, masih K13 Pak. Oh, masih K13 berarti masih tematik jadi bukan mata pelajarannya belum pisah. Jadi tematik misalnya di kelas 1 itu ada diriku, tema tentang diriku. Nah, Pak Saleh bisa mengajak siswa untuk menceritakan tentang dirinya masing-masing. Jadi anak-anak sudah berlatih untuk memperkenalkan diri, baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, kemudian juga berkaitan dengan kelas-kelas di atasnya. Kita sebagai guru juga bisa mengajak siswa untuk menyesuaikan materi yang ada di tema itu kepada konteks literasi gitu nggih. Atau mungkin anak-anak yang memiliki buku berlebih di rumah itu bisa diminta untuk dibawa ke sekolah dan diletakkan di pojok baca nih, atau pojok literasi istilahnya. Di sudut belakang itu biasanya di tempat kami itu ada pojok baca. Nah, itu siapapun boleh baca dan siapapun boleh mengisi di sana gitu nggih. Mungkin bisa nanti di rolling, dipindah di kelas yang lain, di kelas yang lain. Jadi anak-anak tidak merasa bosan gitu nggih. Atau mungkin kalau sudah kelas tinggi, anak-anak sudah pola pikirnya sudah terbentuk, bisa diajak untuk membuat tulisan sederhana, Pak. Misalnya puisi atau mungkin narasi singkat. Nah, kemudian nanti bisa dibukukan, dicarikan penerbit, kemudian dibukukan, bisa ada ISBN-nya. Nah, itu nanti bisa untuk PAK Bapak, ya. Nanti bisa untuk salah satu poin PAK Bapak gitu, nih. Nah, mungkin itu, Pak. Jadi seperti itu. Mohon maaf jika kurang berkenan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Rahmat atas jawabannya. Mungkin dari Ibu Rini Destuti ingin menanggapi juga Bu, atau sudah cukup Bu? Sudah cukup Pak, memang jawabannya Pak. Baik Bapak atau Ibu semuanya, mungkin satu pertanyaan dari Ibu Rini Bu, tentang sharing pengalamannya Bu. Oke, memberikan pertanyaan? Iya Bu, satu aja Bu. Oke. Gerakan literasi apa saja yang sudah Bapak Ibu terapkan kepada keluarga? Mungkin kalau yang sudah berkeluarga kepada anak-anaknya, kalau yang belum berkeluarga mungkin bisa ke adik-adiknya. Sudah Bu? Ya. Iya. Mungkin kita tunjuk dari Ibu Siti Endarwati. Assalamualaikum Bu. Apakah ingin menanggapi Bu pertanyaan dari Ibu Rini Diwiryastuti Bu tentang berbagi pengalamannya Bu? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf, saya nggak bisa mengaktifkan kamera. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Ya, sekedar berbagi pengalaman saja. Ya. Saya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Kidul. Sekedar berbagi. Ya, ini jadi mohon maaf, mungkin latar belakang kami bukan guru, tapi nggak apa-apa ya, ikut sekedar menimba ilmu di sini gitu. Iya. Ya, bagi pengalaman Bu. saja terkait ya, dengan literasi di tempat kami. Jadi kalau di tempat kami itu dalam rangka meningkatkan literasi di Kabupaten Gunung Kidul itu ada berbagai kegiatan yang kami laksanakan. Antara lain kita mengadakan lomba-lomba seperti lomba bercerita atau mendongeng bagi tingkat SD. Kemudian ada lomba menulis sinopsis, ada lomba menulis cerita cerita rakyat,
itu kami lakukan dalam rangka untuk meningkatkan literasi juga. Kemudian kalau yang kegiatan rutin itu perpustakaan keliling itu jelas kita lakukan setiap harinya ada penjadwalan seperti itu. Kemudian pendampingan-pendampingan ke semua jenis perpustakaan, baik perpustakaan sekolah maupun perpustakaan desa, perpustakaan khusus. Nah, terus kami juga bekerja sama dengan LPMPDIY terkait dengan narasumber untuk literasi numerasi dan literasi baca itu. Kemudian ada talk show ataupun kegiatan seminar-seminar bedah buku yang kita lakukan tiap tahun dan itu juga terkait dengan literasi. Kemudian kami bekerja sama juga dengan organisasi profesi di tempat kami, antara lain ada Ikatan Pustakaan Indonesia, ada Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca, ada penulis Negeri Batu itu penulisnya dari Gunung Kidul semua. Nah, itu kita melakukan kegiatan bergandengan tangan terkait dengan literasi. Misalnya ada talk show, ada bedah buku, ada seminar-seminar seperti itu. Kemudian eh, selain itu kami juga eh, pada tahun 2022 kemarin kami mengukuhkan Bunda Literasi Kabupaten yang dalam hal ini adalah istri bupati dan juga sekaligus mengukuhkan Bunda Literasi Kapanewon itu kita kan ada kalau istilahnya Kapanewon itu kecamatan, bucamatnya itu menjadi Bunda Literasi juga. Kami ada 18 kecamatan. Nah, itu kami berharap nanti melalui Bunda Literasi Kabupaten maupun Kapanewon itu nanti bisa dari tingkat bawah keluarga kalau Bunda Literasi Kapanewon atau Bu Camat itu kan sebagai ketua PKK-nya. Nah, itu kalau PKK itu kan sampai tingkat bawah itu di tingkat desa ya, bahkan di padusunan. Nah, itu kami berharap dari tingkat paling bawah itu literasi itu nanti akan terbentuk. Jadi eh, peran ibu itu sangat sangat penting dalam menumbuhkan literasi. Jadi minat bacanya nanti akan muncul. Setelah minat baca itu akan muncul, nantinya untuk gemar membaca pun juga akan muncul setelah minat baca muncul, gemar membaca. Kemudian kalau sudah gemar, itu akan menjadi budaya baca. Jadi membaca itu bukan sekedar nggih, tuntutan, tapi memang kebutuhan seperti itu, nggih. Kemudian selain itu, kami juga eh, sudah menerbitkan peraturan bupati tentang pojok baca. Jadi di OPD-OPD itu kami eh, menghimbau untuk melakukan ini atau ada pojok bacanya di setiap OPD. Dan alhamdulillah sudah banyak OPD-OPD yang menerapkannya. Jadi terutama OPD yang pelayanan publik itu nanti pada saat masyarakat itu membutuhkan pelayanan dari masyarakat pemerintah daripada menunggu bengong itu kalau ada pojok baca kan bisa memanfaatkan pojok baca itu buku-bukunya yang ada di situ bisa dibaca-baca sebelum mereka dilayani seperti itu. Kemudian terkait dengan pojok baca itu kami juga kemarin baru saja dapat bantuan dari Perpusnas RI, yakni Pocadi, Pojok Baca Digital, dan kemarin tuh kami mengusulkan dua, tetapi baru di ACC satu dan kami tempatkan di Polres Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian ada lagi kegiatan kami yang rutinitas setiap tahun itu adalah pendampingan akreditasi perpustakaan dan kami rasa untuk pendampingan akreditasi perpustakaan ini sangat efektif untuk meningkatkan perpustakaan kualitas perpustakaan di sekolah-sekolah karena mau tidak mau entah itu mereka terpaksa atau tidak itu kalau sekolah itu diikutkan akreditasi itu ternyata endingnya hasilnya outputnya itu sangat bagus sekali dari fisiknya juga luar biasa yang tadinya biasa-biasa saja sekarang luar biasa warna-warni kemudian
bukunya juga tadinya cuma sedikit, akhirnya sesuai dengan standar nasional seperti itu. Itu sangat efektif sekali. Nah, eh, itu beberapa kegiatan yang bisa kami lakukan di Dinas Perpustakaan. Dan mungkin mungkin tadi dari Pak Rohmat menanyakan untuk kendalanya ya Pak ya kalau di sekolah, walaupun saya bukan guru, tapi sepengamatan saya kendalanya kalau di sekolah terkait dengan literasi itu sebenarnya ada beberapa Pak. Yang pertama itu adalah kemauan, yang kedua itu kebijakan dari pimpinan Pak. Kalau pimpinan itu tidak punya kebijakan, misalnya katakanlah kalau dulu kan memang ada 15 menit sebelum pembelajaran itu ada apa? Literasi ya, Bu. Iya, literasi. Tapi saat ini itu eh, sudah banyak sekolah yang tidak menerapkan itu lagi. Ya, ini sebenarnya kan terkait dengan kebijakan. Kalau kepala sekolahnya itu apa mempunyai kebijakan itu harus dilakukan dan itu tidak hanya sekedar membaca tapi mengerti isi apa yang dibaca itu sangat bagus sekali untuk apa ya untuk mendidik anak-anak eh, melakukan literasi baca gitu. Kemudian yang ketiga itu kurangnya sarpras Pak, terutama buku-buku. Nah, ini kelihatannya mungkin tidak hanya di tempat kami saja nggih. Itu untuk sekolah apalagi di sekolah dasar ya. Sarprasnya itu sangat-sangat kurang dan pemerintah juga hanya sekedar menurut saya itu sekedar menuntut saja tetapi tidak ada apa nggih imbal baliknya atau imbangannya menuntut itu harus diberikan fasilitas yang mendukung. Jadi tuntutannya perpustakaan bagus tetapi sarprasnya juga tidak diberikan dari pemerintah. Nah, itu juga sebenarnya itu menjadi kendala. Jadi perhatian dari pemerintah itu saya rasa masih kurang Pak untuk meningkatkan literasi terutama melalui perpustakaan sekolah karena kondisi perpustakaan sekolah itu jelas yang pertama tidak ada pengelolanya, kemudian sarprasnya itu terutama Rangkap bukunya gitu juga biasanya. kurang. Iya, nah itu seperti itu saya rasa kendalanya. Mungkin itu yang bisa Terima kami kasih. sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bantul, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rini ingin menanggapi, Bu? Ya, ya Pak. Terima kasih Ibu. Lupa saya namanya. Kalau berkaca dari ini banyak gitu ya, banyak yang harus kami pelajari, mungkin nanti bisa sharing di luar dari ini gitu ya. Karena memang kalau di Jogja untuk DIY memang benar-benar luar biasa untuk literasinya gitu ya. Jadi untuk Lubuk Linggau gitu ya, kota kecil bagian dari Sumatera Selatan ini perlu banyak belajar lagi dengan Bantul, daerah Bantul gitu ya. Sebenarnya orang tua saya itu juga dari daerah Jawa, Bu. Kalau ibu saya itu dari Solo, Sragen. Ayah Dekat, saya Bu. itu dari Blora, Blora. Oh, oke. Dekat itu, Bu. Oke. Oke. Tapi saya lahir dan besarnya di Sumatera seperti itu. Iya. Jadi untuk ya kalau untuk literasi untuk di daerah kami memang masih sangat kurang seperti itu ya. Jadi kalau yang Ibu ceritakan tadi, Masya Allah gitu ya, untuk misalnya di program mahasiswa yang sekolah mengajar saja gitu ya. Program mahasiswa itu rata-rata itu membuat pojok baca. Jadi mahasiswa kan yang sekolah mengajar itu masuk ke daerah-daerah atau ke sekolah-sekolah yang memang membutuhkan gebrakan lah seperti ya, memang membutuhkan tambahan pengajar gitu ya. Rata-rata mahasiswa kami itu atau mahasiswa dari luar juga banyak. Saya juga banyak membimbing mahasiswa yang dari daerah Jogja, dari kampus Taman Siswa dan sebagainya. Itu program mereka itu adalah program membuat pojok baca. Tetapi baru programnya itu bagus gitu ya, namun belum terlaksana dengan maksimal. Mungkin karena tadi kendalanya kekurangan sarana prasarananya, memang jumlah bukunya yang masih minim seperti itu. Kalau kami lihat kami ini dari beberapa tempat yang khususnya di Sumatera Selatan seperti itu. Jadi memang harus butuh perjuangan ekstra untuk agar proker
pojok bacanya ini atau ada beberapa juga pojok literasi itu memang benar-benar tercapai seperti apa yang diharapkan, seperti itu. Terima kasih Bu atas tanggapannya. Mungkin Pak Rahmat ingin menambahkan juga Pak, atau sudah cukup Pak? Sudah cukup. Iya. Baik Bapak atau Ibu semuanya, selanjutnya saya persilahkan kepada moderator, mungkin buka lagi sisi pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan hand raise atau di kolom chat Zoom. Silahkan Bapak Ibu, jika ada yang bertanya lagi. Misalnya tidak ada pertanyaan, silahkan lanjutkan ke sisi berikutnya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akan tutup diklat pada malam hari ini. Baik, luar biasa sekali sharing pengalaman dan tanya jawab sebelum tadi. Demikianlah kegiatan Diklat Pendidikan Nasional pada malam hari ini dengan tema kemampuan literasi peserta didik dalam abad 21. Terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah memberikan jawabannya yang sangat luar biasa. Sebelum kegiatan ini kita akhiri, dipersilahkan kepada kedua narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya. Terlebih dahulu dipersilahkan kepada Bapak Rahmat Dwi Yunianta MPD. Dipersilahkan Bapak untuk memberikan closing statement. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Yang pertama, menurut kami, ketika kita mau membudayakan budaya literasi, tentu tidak mudah, gitu, nggih, apalagi kalau awal. Jadi, pertama, tentu menumbuhkan minat bagi peserta didik untuk mencintai buku itu yang utama, gitu, nggih. Tapi terlepas dari itu, ketika tadi ada kendala, misalnya kurang buku, berarti kita harus menyiasati hal yang lain. Tapi terlebih semuanya, yang penting dari kita ketika menerapkan budaya literasi, kita mulai dari apa yang kita punya, okay? Dari saat ini dan dari apa yang kita bisa. Nah, itu, okay? Jadi mungkin tidak usah terlalu melangkah jauh, apalagi kalau dibandingkan dengan negara lain, itu mungkin terlalu jauh, okay? Jadi kita mulai saja dari diri kita, dari keluarga kita, tadi seperti yang disampaikan Bu Reni, dari sekolah, dari sekup kelas kita masing-masing, dan lakukan mulai saat ini, meskipun itu masih satu langkah, dan mulai dengan apa yang kita bisa. Okay? Jadi sambil jalan, nanti lama-lama kita akan menemukan jalan-jalan atau menemukan link-link yang akhirnya bisa memperluas jaringan kita, bisa memperluas wawasan kita, termasuk juga ketika posisi kita sebagai guru atau sebagai pendidik bisa menyebarkan minat baca dan budaya baca, tulis atau istilahnya literasi pada peserta didik kita masing-masing. Nah, mungkin itu, nggih. Terima kasih untuk semuanya, untuk kesempatan yang diberikan. Kami dari IIK Anur Yogyakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Makatan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas closing statement-nya. Selanjutnya, silakan kepada Ibu Reni Dwi Riastuti MPDSI untuk memberikan closing statement pada malam hari ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ada satu kalimat gitu ya dari saya. Rumah bukan hanya sebuah tempat tinggal, gitu ya, tetapi melainkan juga sebuah sekolah atau madrasah pertama bagi anak-anak kita. Jadi jadikanlah madrasah itu sebaik mungkin untuk
anak-anak kita. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas closing statement-nya. Baik, Bapak Ibu semua, untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita dapat pada kegiatan ini bermanfaat dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Diklat Pendidikan Nasional pada malam hari ini. Akhir kata, saya Mutmainnah selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan Diklat Pendidikan Nasional selanjutnya. Kalau ada salah kata atau pelayanan kami yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu yang mempertemukan kita juga yang mempertemukan kita. Salam hangat dari kami, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mutmainnah yang telah memandu acara pada malam hari ini sehingga berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada Bapak Rahmat Dwi Yunianta MPD dan Ibu Rini Dewi Riastuti yang telah memberikan materinya kepada kita semua yang sangat luar biasa materi beliau. Baik Bapak atau Ibu semuanya, silahkan Bapak atau Ibu semuanya untuk mengaktifkan kameranya, kita foto bersama terlebih dahulu.